Ketika berbicara sesuatu, orang tanya, apa dasar kamu bicara seperti itu? Contoh kayak saya, Allah itu ahad. Dari mana kau tahu? Ada di Al-Quran. Mana? Qul huwallahu ahad. Itu jelas. Apa artinya? Qul, katakan, Allah itu ahad. Jelas. Apa di mana terdapat itu? Di Al-Quran. Apa Al-Quran? Kitab suci umat Islam. Kenapa dikatakan suci? Karena begini, begini, begini. Jelas kita. Tapi kalau menasihati, kita memang umat yang diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hanya saja kalau memang mau menasihati dan kita belum kenal dengan banyak orang, apalagi kita bertemu di sosial media, jangan terlihat menggurui. Kenapa? Karena yang pertama orang akan mempertanyakan kredibilitas kita. Emang kau siapa? Kata orang itu. Karena orang-orang seperti saya ini, ya, saya ini ketika ada orang yang berbicara ke saya memberi informasi tentang agama, yang saya tanya dulu dalilnya. Baru nanti terakhir baru saya tanya, Anda siapa? Karena ulama kita begitu dulu. Nggak sembarangan cari ilmu, mengambil guru. Kalau saya di sini bukan mengajar, maksudnya mengajar umat Islam saya bukan, tapi saya mengajar oten. Dan itu pun yang saya ajarkan bukan tentang Islam kebanyakan. Yang saya ajarkan adalah bagaimana cara menggunakan akal. Nah, mari saya temani. Itu ya bang, kalau bicara siapapun umat Islam. Nih ya, mungkin kita bahas tema ini agak sedikit ini Vandia. Ini untuk pembelajaran bersama nih. Saya kasih contoh beberapa yang dipanggil Ustadz, perkataannya menjadi fitnah terhadap agama Islam ya. Ingat kata-kata kesibukan suami di surga adalah memecah perawan istrinya. Padahal itu tidak pernah ada dalam hadis manapun. Tidak ada di Al-Quran seperti itu diksinya. Ada lagi seorang mengaku Rasulullah mengatakan katanya ada pesta seks di surga katanya. Lagi-lagi kata-kata itu tidak pernah ada di Al-Quran dan hadis. Jadi jangan pernah membicarakan tentang apa yang tidak kau tahu tanpa dalil Al-Quran hadis. Nih aku tunjukkan contohnya ya. Kumaila bilang Al-Quran tidak bisa menjadi hukum yang relevan lagi. Dipakai sama orang Kristen kata-kata dia. Belum lagi dikatakan agama Islam, agama perang. Diksi-diksi seperti ini, diksi-diksi kurang ajar. Ya, itu kenapa saya paling anti kalau ada umat Islam kalau bicara agama tapi nggak bawa data. Sehebat apapun antum, mau dosen kek, mau ustadz kek, kiai kek, bodoh amat. Bicara di depan publik, apalagi depan mahasiswi kayak saya ini, tolong tunjukkan data. Ini saya tunjukkan ya, ini contoh kasus ya. Ini kita alami loh. Saya kasih sambil tap-tap layar. Abu Marlo ya. Dibawa yang dibawa ini yang baru-baru ini teman-teman. Sambil tap-tap ini layar. Abu Marlo bilang ya. Lanjut. Nih, ini ya, Abu Marlo tahu kan pesulap itu yang sekarang intens bicara agama. Bicara menggunakan hawa nafsu itu yang membuat orang banyak tersesat. Nih. Oh ini pakai handphone lah ya, nanti suaranya berantakan. Nih ya, saya kasih contoh ya. Orang-orang yang diberi gelar ustadz, yang kata-katanya itu menjadi asbab fitnah terhadap agama Islam. Nih, ini saya kasih. Padahal saya bisa membantah, termasuk ustadz favorit saya loh, ustadz kesayangan saya loh. Tapi ingat, salah, khilaf itu human nature, itu masih dimaklumi. Tapi kalau sudah berdusta, itu nggak bisa lagi. Tidak memahami secara sempurna konsep ya, itu masih wajar. Namanya kita manusia, beda-beda cara ininya, backgroundnya. Tapi kalau sudah membuat sesuatu yang tidak ada, finnar kan, mentafsir Al-Quran dengan akal, finnar, berdusta atas nama Rasulullah, finnar. Na'udzubillah min dzalik. Nih, ini untuk kita bersama loh. Jadi kalau ditanya Unirifa sosok dalil, nggak ada sosok dalil, memang dalil. Nih, jangan sama kayak Oten. Nah, nih ya, pasti terlahir dari Siti Hajar, atau apapun kita pasti terlahir dari Siti Hajar atau seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Makanya maaf ya, sejak kapan Hajar Aswad itu mirip seperti kemaluan? Yang batu Hajar Aswad itu adalah batu yang di dalam itu.
Tuh kan, otak kalau udah kotor kayak gini. Hajar Aswad itu mirip dengan kelamin perempuan. Ini juga salah besar. Tulisan sejarah. Iya, saya kasih lagi nih. Ya, nih. Ini yang pendusta nih. Anda menyatakan bahwasannya Hajar Aswad itu mirip dengan kelamin perempuan. Baru sosok dengan Bentar ya. Saya tunjukin dulu. wangi segar tahan ambil cobain. Cuk, saya anterin. Ini saya minta 1.000 real, katanya gimana dong? Jadi sekarang orang ngecup si Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, lupa hakikatnya bahwa Hajar Aswad itu simbol dari Siti Hajar. Jangan lupa ya, di tempat kita tawaf itu ada 3 poin penting. Hijir Ismail. Ini pengajaran terdapat dari mana dia ini ya? Kalau ada Rasulullah ngajarin begini nggak apa-apa. Anda menyatakan bahwasannya Hajar Aswad itu mirip dengan kelamin perempuan. Siapapun kita pasti terlahir dari Siti Hajar atau Nggak apa-apa gini loh. Umat Islam tuh nggak perlu takut. Jangan takut membongkar kesalahan berpikir orang yang dianggap berilmu di agama Islam. Kita ini kalau dulu ulama itu ya kitab by kitab, kita konten by konten. Kalau ada orang ngawur di hadapan publik, kita berhak untuk meluruskan. Kenapa takut? Oh takut di framing oten. Kita kan nggak bertengkar. Kita kan pemikirannya yang kita hantam, bukan orangnya. Jangan kita kayak Oten yang saling tuding satu sama lain, bidat enggak gitu. Kita pemikirannya yang kita kalahkan gitu loh. Kenapa harus takut? Jadi kita melawan Oten, sementara di Islam sendiri ada kesalahpahaman, kita biarkan. Nggak bisa. Adil. Bersifat adil. bentuknya seperti kemaluan perempuan. Makanya maaf ya, kenapa Nabi Muhammad mengajarkan ngecup Hajar Aswad? Maksudnya bukan nyium batu. Salah besar. Kenapa Nabi Muhammad mengajarkan mencium batu Hajar Aswad? Dia seolah-olah tahu alasan baginda menyuruh mencium batu Hajar Aswad. Masalahnya dalilnya di mana itu? Ini yang saya katakan. Ada, nggak ada. Antara Hah? Hajar Aswad dengan Nggak ada. Iya makanya. tentang Siti Hajar itu jangan lupa kita juga merujuk kepada kitab saudara tua kita Judaism ya. Betapa bodoh maksudnya. Itu bukan Islam itu nih. Agama baru mereka itu. Jam juga ya. pokoknya namanya jahiliyah itu. Aduh lupa saya agamanya itu. Ada agamanya itu nih. Saya nggak mau bilang orang sesat ya teman-teman ya, tapi kita harus argumennya aja kita bantah. Saya tunjukkan nanti Munim Siri juga ke gap berbohong loh. Alhamdulillah kami hadir saat ini di Bogor, di tempatnya Ustadz Sumardi. Sejak kapan batu Hajar Aswad seperti vagina? Emang di zaman Rasulullah sudah seperti itu bentuknya? Ada-ada aja kan? Itu meresahkan, Cocok logi. yakni paparan dari saudara kami Abu Marlo, ya seorang pesulap dulu yang sekarang mulai aktif untuk memberikan kajian-kajian spiritual. Kita saksikan bagaimana paparan dia. Kenapa dimulai dari Hajar Aswad? 1 poin. Siapapun kita pasti terlahir dari Siti Hajar atau seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Sejak kapan Hajar Aswad itu berbentuk seperti kemaluan perempuan? Otaknya aja kotor. Hajar Aswad itu batu yang di dalamnya itu kemudian dibuatkan seperti itu karena batu Hajar Aswad itu dipecahkan. Emang waktu zaman Rasulullah sudah seperti itu bentuknya? Berarti ini cocok logi orang ini. Kenapa Nabi Muhammad mengajarkan ngecup Hajar Aswad? Maksudnya bukan nyium batu, cintailah ibu. Tuh, ini ya. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh mencium batu Hajar Aswad? Maksudnya bukan mencium batu tapi cintailah ibumu. Pertanyaannya dari mana dia tahu? Apa yang dia baca? Ada dalilnya rupanya. Nah, ini yang saya bilang mengatasnamakan Nabi Muhammad tapi membuat asumsi sendiri. Nauzubillah min dzalik loh, ini bisa berdusta atas nama baginda loh. Ngeri loh. Mengatasnamakan seolah-olah dia tahu. Gini, kita tidak pernah tahu tentang Nabi Muhammad SAW kalau bukan apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Nggak ada yang tahu. Apalagi kalau kecuali kita ada sirah nabawi ya, ataupun mungkin riwayat. Nah pertanyaannya ketika dia mengatakan Nabi Muhammad itu suruh cium batu Hajar Aswad karena suruh cintai ibumu, itu pertanyaannya datanya di mana?
Apakah betul Rasulullah itu menyuruh karena untuk mencintai? Itu kan. Jadi ini yang saya katakan. Contoh, kesibukan lelaki di surga itu berapa tahun dijadikan syubhat dan fitnah keji terhadap agama Islam gara-gara suara seperti itu. Saya nggak mengatakan beliau sesat loh. Argumennya yang saya bantah. Di mana tertulis di dalil kesibukan lelaki memecah perawan istri? Itu dalilnya mana? Satu lagi, nanti kenikmatan terbesar kita adalah pesta seks di surga. Mana lagi-lagi dalilnya itu? Ini kalau makanya saya bilang membawa ide dan gagasan jangan bawa-bawa itu untuk Islam. Saya bilang saya. Jadi kalau kau sesat sendiri kau. Apa boleh dalam Islam itu seperti itu? Nggak boleh. Mengutip pandangan agama itu sandarannya ulama. Kutipkan. Kalau cara memahami boleh sampaikan. Itu biar nggak banyak orang. Bahaya loh, suku Maila juga Kumala tuh. Kalau seandainya ini nih konteksnya gini. Siapa yang berpikiran seperti itu selain kamu? Buya Sakur juga gitu juga. Dulu Nabi Muhammad itu istrinya agamanya Nasrani itu. Hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa kalau tidak ada informasinya loh. Tidak ada tertulisnya. Jangan. Inilah ya Allah ya Rabbi. Kadang aku bilang ya, mohon maaf nih, yang syubhat dan dibawa oleh dan itu tidak sedikit yang datang dari lisannya umat Islam sendiri yang dipanggil ustadz. Gitu. Nah itu dia ya. Jadi kita sebagai umat Islam tuh jangan dengarkan siapapun bicara. Al-isnad minad din, kata ulama kita. Isnad itu bagian dari agama. Akan didengar darimu, didengarkan kembali, begitu. Itu isnad namanya. Dari mana kau tahu Rifa? Saya harus menjelaskan. Saya tahu dari Ustadz Wafi. Ustadz Wafi tahu dari mana? Dari gurunya. Terputus ternyata. Kritisi gurunya. Siapa gurunya? Sehat nggak orangnya? Ulama nggak dia? Gini cara kita diskusi. Oke, kita ke fokus ke tema penyaliban. Apakah rencana iblis ya? Mulai kita kajian nih. Jangan dengarkan siapapun bicara, cukup si Rifa bersesat dan hancur. Nah, Juliana, dengarkan aku ya. Oke, mantap. Mantap Juliana, cukup kau dengarkan aku daripada kau dengarkan pendeta. Jadi penyalipan apakah rencana iblis? Mari kita coba analisa dari berbagai macam ayat dalam kitabnya orang Kristen. Kenapa saya bahas ini? Karena saya adalah pembelajar Kristologi. Saya sering ditanya umat Kristiani. Nah, dan mirisnya ketika mereka mempertanyakan agama saya, ternyata mereka banyak tidak paham tentang agamanya. Nah, contoh kita bahas tentang penyalipan. Penyalipan itu apa artinya? Adalah adanya peristiwa kematian dengan cara disalib. Nah, itu dulu. Kemudian kalau kita cari kata salib, ya, kita lihat dalam Bible. Kita lihat ya. Kita akan melihat ada beberapa data tentang kata salib. Pertama Lukas 23 nomor 21. Tetapi mereka berteriak membalas katanya, salibkan dia, salibkan dia. Nah, kalau kita lihat ini ya. Kalau kita lihat ini salibkan dia, salibkan dia. Nah, ini kita rujuk dalam Lukas pasal 23 nomor 21. Ini adalah permintaan orang-orang ya untuk menyalibkan Yesus. Maka kalau kita lihat bahasa katanya adalah stauro. Stauro. Ya, stauro. Kata-katanya stauro, menggunakan kata stauro. Stauro, stauro. Disalibkan atau menyalibkan. Oke. Jadi banyak ayat dalam Perjanjian Baru tentang penyalipan. Itu bisa kita klik dengan cara ini Ripa. Saya mau turun sebelumnya. Ya, Pak Eki. Tak ada gading yang tak retak, tak ada ranting tak patah, tak ada manusia yang tak salah. Mungkin hilap dan salah datangnya dari saya, maka dari itu saya mohon maaf. Siap. Sama-sama ya Pak Eki ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga Pak ya, tak ada gigi
yang tak kuning, saya terkadang sering kuning. Jadi kalau saya menguning, saya minta maaf ya. Namanya saya juga Sama-sama, Mbak. manusia. Saya keras kepada saya harus keras kepada sesama muslim agar kita kembali ke jalur kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kritis. Makasih Pak Jeki. Nah, kalau kita lihat dalam Lukas pasal 23 nomor 21, orang berteriak untuk menyuruh Yesus disalib. Salibkan dia, salibkan dia. Dalam Markus 15:13, maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkan dia, salibkan dia. Permintaan untuk menyalibkan ini diperintahkan kepada oleh orang-orang yang ingin Yesus mati. Kemudian Markus 15:25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Markus 15:30, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Itu ada perkataan seperti itu. Kita pakai kata-kata salib dulu ya. Yohanes 19:18, dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lainnya, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Efesus 22:16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Yohanes 19:6, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan, salibkan, salibkan. Markus 15:32, baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Ini adalah ejekan. Matius 10:38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, tak layak aku, ia tak layak bagiku. Matius 10 nomor 38. Nah, kalau kita baca Matius 10 nomor 38 ini ya, maaf aku ngantuk. Kita lihat stauros ya, menggunakan kata stauros autos. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penyalipan ini adalah hukuman. Nah, kita lihat ya sejarah salib ya. Kita belajar bersama. Mana ini?